Halo, semangat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu hari ini dan bertemu dengan anak-anak yang hebat dan luar biasa dan terus semangat untuk belajar. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri. Yang utamanya nanti di sini kita akan belajar mengenai barisan geometri. Nah, apa sih itu barisan geometri? Nah, nanti kita akan pelajari di sini untuk rumus suku ke N dari barisan geometri ini. Nah, di sini nanti kita akan dapatkan adalah kita bisa menganalisis barisan itu disebut sebagai barisan dan deret geometri. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan geometri. Kita perhatikan kumpulan bilangan berikut. Untuk 12, 10, 8, 6, 4 dan seterusnya, apakah di sini merupakan barisan? Bagaimana untuk jawaban kalian? Sudah kalian dapatkan? Ya, ini merupakan barisan karena apa? Polanya sama, sudah ditentukan ya yang pelajaran yang lalu. Jadi selisihnya adalah di situ 2. Nah, kemudian yang selanjutnya 1, 3, 5, 4, 7 dan seterusnya. Apakah ini juga merupakan barisan? Bagaimana menurut kalian? Barisan atau bukan? Ya, ini merupakan bukan barisan. Jadi di situ ada selisihnya 2, kemudian selisih 2 lagi dan ada selisihnya 1, jadi bukan barisan. Untuk contoh yang ketiga, apakah merupakan barisan juga? Bagaimana dengan jawaban kalian? Ya, betul. Di situ adalah merupakan barisan ya. Nah, kalian sudah betul untuk menjawabnya. Kemudian perhatikan untuk bilangan berikut 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 di sini apakah merupakan barisan? Ya, betul sekali. Di sini merupakan barisan karena di sini adalah selisihnya berapa? Yaitu selisihnya adalah 2. Nah, kita sepakati di situ. Untuk bilangan-bilangan yang menyusun barisan itu kita sebut sebagai suku. Suku ke N dari suatu bilangan disebut dengan UN. Jadi, di situ ada U1, U2, U3 dan seterusnya. Untuk U1-nya itu adalah 1, U3-nya adalah 5, kemudian U6-nya adalah di sini berapa nilainya? 11. Betul sekali. Kemudian yang selanjutnya di sini kita perhatikan barisan bilangan berikut 1, 3, 9, 27, 81, 243 dan seterusnya. Kita mau membandingkan antara dua suku yang berurutan ya. Kita bandingkan di sini antara U2 dengan U1, kita bandingkan dengan U3 dengan U2, kita bandingkan dengan U4 dengan U3, kemudian U5 dengan U4. Bagaimanakah hasilnya? Apakah sama semua? Ya, betul. Ternyata hasilnya sama. Ya, hasilnya berapa? Yaitu adalah 3. Nah, berarti pembagian antara suku ke N dengan suku sebelumnya atau UN-1 ini kita sebut sebagai rasio ya. Jadi ini kita sebut sebagai rasio dan rasionya di situ adalah 3. Maka ini yang disebut dengan contoh barisan geometri. Jadi dia memiliki rasio yang sama. Untuk selanjutnya pada tahun 2000 populasi harimau di hutan A adalah 512 ekor. Karena perburuan liar dan kerusakan hutan, maka populasinya turun menjadi 256. Begitu seterusnya tiap tahun jumlah harimaunya berkurang setengahnya. Jadi berapakah pada tahun 2007 jumlah harimaunya? Nah, kita lihat di sini. Untuk solusinya, kita analisis dulu dari soal cerita tersebut ya. Suku pertamanya di situ berarti pada tahun 2000 ya. Pada tahun 2000 jumlah harimaunya berapa? Jumlah harimaunya ada 512. Kemudian suku keduanya kalau berkurang setengahnya. Pada tahun berikutnya berarti jumlah harimaunya ada 256. Berarti 256 dapatnya dari 512 dikalikan dengan setengahnya ya. Untuk suku ketiga itu tahun 2002 128 itu berarti 512 itu dikalikan dengan setengah kali setengah. Jadi di setengahnya dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 128. Suku keempat dan seterusnya sampai suku ke N tahun 2007 berarti 512 dikalikan dengan setengah kali setengah dan seterusnya sampai N-1 faktor.
Nah, jadi pada tahun 2007 kita tentukan nilai N-nya itu berapa? Nilai N-nya itu berarti sama dengan 8 ya. Maka jumlah populasi harimaunya itu berarti dari awal 512 dikalikan dengan setengah dipangkatkan dengan 7 ya. Jadi hasilnya adalah jumlah harimaunya adalah ada 4 untuk tahun 2007. Begitu ya. Menggunakan barisan geometri. Kemudian dipunyai barisan, di sini kesimpulannya, untuk U1-nya itu kita sebut sebagai A, suku pertama. Maka UN dibagi dengan UN-1 itu berarti kita sebut sebagai rasio. Kemudian untuk menentukan UN-nya, maka kita buat perbandingan dari masing-masing dua bilangan, ya, dua suku maksudnya. Dua suku yaitu U2 dibanding U1, kemudian U3 dibanding U2, dan yang terakhir adalah U4 dibanding dengan U3. Kita substitusikan nilai-nilainya. Kalau U2 kita tentukan nilainya di situ adalah AR, maka untuk menentukan U3 berarti AR dikalikan R. Untuk menentukan U4 berarti AR pangkat 2 dikalikan dengan R. Berarti hasilnya adalah AR pangkat 3. Jadi kesimpulannya kita dapat menentukan nilai suku ke N dari suatu barisan tersebut. Kita lihat di situ. Ya, kalian perhatikan. Nah, di situ sudah tampak dengan jelas sekali. Secara umum bisa kita buat kesimpulannya untuk menentukan nilai suku ke N ya. Jadi, kesimpulannya yang kita dapatkan hari ini adalah untuk barisan geometri kita sebutkan bahwa U1-nya sama dengan A, dengan rasionya kita namakan dengan R, maka suku ke N-nya adalah nanti kalian akan pelajari atau kalian akan diskusikan ini di pembelajaran interaktif bersama teman secara online dan akan saya bimbing juga. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan tesnya lewat Google Classroom ya. Untuk tugas mandiri kalian nanti diupload. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga sehat selalu untuk kita semua dan sampai jumpa di materi berikutnya.